Bu Ika di aliran terbuka ya. Aliran tertutup udah kita ketahui bersama, aliran tertutup itu berarti alirannya di dalam perpipaan ya. Oke. Dalam persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kata kuncinya adalah tekanan, kecepatan, dan ketinggian ya. Ya, ini kata kuncinya ya. Tekanan, kecepatan, dan ketinggian. Kalau kecepatan, maka dia kaitannya sama energi kinetik, tekanan P ya. Sedangkan ketinggian itu adalah energi potensial kan. Kenapa? Semakin tinggi benda, energi potensinya semakin besar ya. Jadi semakin tinggi itu akan punya potensi yang besar. Sedangkan kalau dia semakin cepat, energi kinetiknya yang besar. Oleh karena itu, di dalam persamaan Bernoulli, tekanan ditambah energi kinetik sama dengan konstan. Konstan. Misalnya kita punya perpipaan. Pipanya dari atas ke bawah gitu ya. Gitu. Alirannya di sini masuk. Dan ini aliran keluar. Ya. Aliran masuk dan aliran keluar. Bentar. Aliran masuk dan aliran keluar. Oke. Nah, seperti kita ketahui bersama, di mana di dalam asas kontinuitas itu kan Q1 sama dengan Q2. Tetapi kalau dalam asas Bernoulli di atas sama dengan di bawah sama. Oleh karena itu, jikalau dari persamaan tersebut P1 ditambah setengah Ru V1 kuadrat ditambah dengan Ru GH sama dengan juga yang di bagian bawah. Kalau ini P1 ya, di sini ada P2 dan seterusnya. Maka P2 ditambah setengah Ru V1 Ru V2 kuadrat ditambah Ru GH ditambah Ru GH H2 ya. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi kenapa sih bisa muncul rumus Bernoulli dari sini ya. Lalu ketika persamaan tersebut semuanya antara ruas kiri dan ruas kanan itu dibagi dengan Ru G, nah maka jadinya seperti ini nanti. Di mana P per Ru G ditambah P1 kuadrat per 2G ya kan ya, ditambah ditambah H ya, sama dengan P per Ru G ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah H. Nah, H di sini bukan H yang di sini. Kalau H di sini maksudnya adalah rumus Darcy-Weisbach ya, HF. Nah, di sini H ini adalah ketinggian. Apa bedanya ZA sama H ya? Sebenarnya sama saja ketinggian, cuma konteksnya berbeda adalah kalau misalnya dalam perpipaan, kita menghitung Z itu adalah di titik tengah. Titik tengah ke bawah gitu ya. Ini disebut Z. Ya. Sedangkan kalau dalam misalnya kita punya aliran gitu ya di atas bak, maka Z hitungnya adalah dari muka air. Itu dihitung Z-nya. Nah, ini dari atas tanah dua-duanya ya. Nah, jadi konteksnya berbeda. Kalau misalnya pipa itu dari titik tengah, sedangkan kalau dari air permukaan, dari permukaan airnya ke baseline-nya, ke tanah dan seterusnya.
Jadi H di sini maksudnya adalah biar tidak bingung dengan apa namanya, dengan rumus Darcy Weisbach, kehilangan mayor ya, maka diganti dengan istilah Z gitu ya, agar membedakan aja. Gitu ya. Nah, inilah asal dari rumus Bernoulli. Sampai sini oke ya. Nah, seperti kita ketahui bersama ya, faktor kehilangan itu kan ada kehilangan tekanan kemarin ya, ada kehilangan atau kehilangan secara head ya, kerugian tekanan sama kerugian head istilahnya. Nah, jadi ketika rumus ini dibagi, asalnya adalah ketika rumus ini di atas ini dibagi sama dengan Rho G, ya kan ya, maka dapatlah rumus yang ini ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama H, kerugian itu ada dua kan ya kemarin. Kalau kerugian head itu ada major loss, ada minor. Masih ingat bedanya ya? Apa bedanya major loss sama minor loss? Ada yang mau ngasih pendapat? Masih ingat apa bedanya major loss sama minor loss? Silakan. Apa bedanya major loss sama minor loss? Saya Pak menjawab. Silakan, siapa namanya? Rahma ya? Iya. Kalau menurut saya Pak, jadi kalau major loss itu disebabkan oleh adanya gesekan antara fluida sama dinding-dinding pipa. Itu biasanya diakibatkan karena adanya perbedaan kecepatan aliran fluida. Kalau minor loss itu dia diakibatkan karena adanya kelengkapan pipa atau aksesoris pipa kayak belokan gitu Pak. Betul, Rahma, betul. Jadi mayor adalah tadi kehilangannya karena faktor gesekan ya. Nah, yang digunakan adalah rumus Darcy Weisbach ya, HF sama dengan FLD V kuadrat per 2G ya, kalau nggak salah ya. Oke, jadi kalau minor loss dan seterusnya. Jadi rumusnya pertama itu adalah pakai rumus Bernoulli. Tetapi katanya si Darcy Weisbach ketika air mengalir dari atas ke bawah, itu bukan hanya sekadar hasil Bernoulli. Yang di atas sama di bawah ini ada kehilangan gesekan. Kehilangan gesekan itu, kehilangan tekanan itu, ataupun kehilangan head itu, kerugian head itu, dikarenakan adanya faktor gesekan, katanya si Darcy Weisbach. Nah, oleh karena itu, di dalam rumus Bernoulli, Darcy Weisbach memasukkan apa namanya, agar stabil, agar ekuivalen, agar konstan antara atas dan bawah, dia berpendapat bahwa tidak hanya rumus Bernoulli, tetapi harus memasukkan rumusnya Darcy Weisbach, yaitu adalah karena mayor loss dan minor loss itu tadi. Nah, mayor loss dia HFLD FV kuadrat per 2G. Begitu ya. Nah, jadi begitulah kenapa kita bisa ketemu sama persamaan Bernoulli sekarang itu jadi kayak gitu. Jadi Bernoulli itu adalah ketika berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian. Sedangkan Darcy Weisbach menganggap agar dia terjadi konstan, maka ketika alirnya itu mengalir dari atas ke bawah, ada kerugian karena gesekan, maka harus menambahkan kehilangan head, faktor mayor, dan ada kerugian head minor. Karena tadi kelengkapan yang disampaikan tadi Rahma, betul. Oke. Jadi inilah rumusnya dari persamaan Bernoulli. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kadang ada yang merumuskan seperti gini ya, gamma ya. Tetapi sebenarnya sama. Maksudnya gamma di sini adalah Rho G ya. Jadi kalau ZA-nya, Z pada ketinggian A itu adalah dari permukaan airnya ya. Beda kalau misalnya cuma perpipaan. Kalau perpipaan dari sini Z-nya, dari titik tengahnya ini.
Ini dihitung ke bawah, itu adalah Z-nya. Nah, tetapi karena airnya itu bersumber pada, anggap saja ini reservoir A, maka ZA-nya itu adalah dari titik permukaannya. Sedangkan kalau yang B, ZB gitu ya, itu dari titik permukaannya B. Jadi kalau mengalir seperti itu, maka dimasukkan ke dalam rumus Z1 ZA-nya, ini ZA maksudnya, dan ini ZB-nya, gitu ya. Nah, jadi kita harus melihat seperti itu ya. Kalau Z1 itu dari titik tengah pipa, kalau Z2 dari titik tengah pipa juga, begitu. Jadi begitulah terkait dengan persamaan Bernoulli-nya. Jadi Bernoulli ditambah dengan rumus Darcy-Weisbach dan minor loss ya, mayor loss dan minor loss. Nah, kalau kita dulu belajar ketika Sambuika ada namanya garis energi, kalau disebutnya EGL dan HGL ya, hydraulic grade line ya. HGL. Energi grade line dan hydraulic grade line. Rumus Bernoulli yang dipadu-padankan dengan Darcy-Weisbach. Oke, ya. Jadi saya mau menjelaskan ini dulu ya. Jadi Z itu apa? Jadi Z itu adalah ketinggian dari permukaan, P itu adalah faktor tekanan, V itu kecepatan, gamma ini adalah Rho kalikan G. Nah, sekarang kita akan masuk lebih mendalam ya. Semua jaringan pipa berfungsi untuk mengalirkan zat cair dari satu tempat ke tempat yang lain. Aliran terjadi karena adanya perbedaan tinggi tekanan di kedua tempat, yang bisa terjadi karena adanya perbedaan elevasi muka air atau karena tambahan energi dari pompa. Jadi nanti ketika dalam aplikasi soal itu kemungkinannya dua ya. Aplikasi soal ataupun di lapangan. Yang pertama karena faktor ketinggian. Jadi misalnya ada dua dengan beda ketinggian, maka ketika dialirkan pipa, maka dia bisa mengalir dari atas ke bawah ya. Atau dia pada ketinggian yang sama gitu ya, dari posisi 1 ke posisi 2, tetapi tekanannya di sini diberikan ya, sehingga bisa mengalir dari titik 1 ke titik kedua. Nah, jadi ada dua kemungkinan nanti aplikasi di lapangannya. Jadi tadi karena faktor elevasi atau ketinggian ya. Yang kedua adalah faktor energi tambahan dari pompa ya. Energi tambahan, ada tekanan di sana jadinya. Nah, sistem jaringan pipa yang sederhana dapat dibagi menjadi 3 sebenarnya, bukan 2. Pipa seri, ada pipa paralel, dan ada pipa bercabang ya. Pipa bercabang ini aplikasi dari seri dan paralel semuanya ketika dipadu-padankan ya. Tetapi nanti ada spesifikasi terkait dengan rumus kontinuitasnya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Hari ini kita akan fokus ke pipa seri dan pipa ekuivalen. Oke, pipa tunggal dengan ketinggian Z ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah rumus dari rumus Bernoulli-nya, di mana ZA adalah ketinggian pada titik A ya. Karena posisinya itu adalah kan dari titik tengah kan, tadi saya sampaikan kalau Z ya, kalau misalnya pipa saja. Nah, tetapi karena di sini posisinya pipanya itu kayak misalnya gutter gitu ya, atau dari misalnya air mengalirkan dari atas ke bawah kayak penampung dari misalnya tada hujan gitu ya. Nah, airnya mengalir dari atas ke bawah gitu ya, dari atap kita gitu. Nah, maka ketinggiannya itu adalah dari titik atas ini ya. Itu disebut sebagai ZA. Sedangkan pada posisi B, ZB adalah titik yang paling bawah ya. Nah, kalau kita selesaikan di rumus, maka kuadrat per 2G sama dengan ZB-nya 0 ditambah PB per Rho G ditambah VB kuadrat per 2G ditambah H. H-nya adalah rumus Darcy-Weisbach. HF sama dengan D V kuadrat per 2G. Oke. Kalau misalnya ada minor loss, maka dimasukkan rumus minor loss ya. H minor, HM. Oke.
Jadi ZA ditambah PA Ru G ditambah VA kuadrat per 2G sama dengan PB per Ru G ditambah PB kuadrat per 2G ditambah FLD P kuadrat per 2G. Oke, ini dia. Nah, seperti kita ketahui bersama, seringkali, sebentar ya. Maaf di rumah agak rame ya. Oke, lanjut. Nah, biasanya di beberapa soal dia pengen fokus aja ke faktor gesekannya. Karena perbedaan tekanannya dianggap minor. Jadi bisa saja nanti ada soal-soal yang dia nyatakan dianggap PA dan PB itu dianggap minor, jadi dianggap 0 gitu bisa saja. Nanti kita lihat soalnya. Tetapi secara umum seperti itu ya. Kalau di dalam rumusnya kita tinggal masukkan ketinggiannya, berapa tekanannya, massa jenisnya, percepatan gravitasinya, PA kecepatan di A, kecepatan di G, maka kita bisa dapat di yang sebelah kanannya. Oke. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini agak beda nih. Kalau yang tadi kan cuma pipa, sekarang ini ada reservoir. Nah, reservoirnya itu ada di atas lalu mengalir ke bawah gitu ya, mengalir ke bawah ke lantai gitu. Anggap saja ke lantai. Jadi dari posisi A ke B, pintu masuknya di C ya, pintu masuknya C. Jadi ketinggian ZA dari ini ya, dari batas bawahnya itu adalah kita sebut ZA. Lalu ketinggian dari B kita sebut sebagai ZB. Jadi perbedaan ketinggian antara ZA dan ZB adalah H ya. Jadi ZA kurangin ZB sama dengan H ya. Oke. Jadi ini adalah rumus awalnya ZA plus PA per Ru G ditambah VA kuadrat per 2G dan seterusnya ditambah H. ZA kurangin ZB ini tadi ya, ini jadi H. Lalu dikumpulkan PA per Ru G ditambah PA kuadrat per 2G ditambah PB per Ru G plus PB kuadrat per 2G HC HF HB. Oke. Nah, kalau di sini kita melihat ya, ketika alir itu mengalir dari atas ke bawah ya, kita akan melihat bahwa faktor gesekannya adalah di lantai. Di lantai. Di pipa ya. Ini adalah HF-nya, ada HF-nya. HF-nya di sini. Oke. Sedangkan ketika air itu mengalir masuk ke dalam pipa, dia juga ada faktor penentunya di sini. Jadi ketika alirannya itu besar ketutup ya, kemarin kan sudah pernah disampaikan ya, ketika ada faktor masukan sini, maka dia akan mempengaruhi kecepatannya. Oke. Seperti kalau tadi sambungan-sambungan dari pipa besar ke pipa yang kecil. Nah, dia ada faktor juga yang kehilangan head-nya. Nah, pada titik ini disebut HC karena pada titik C. Nah, kalau yang B itu keluar HB kita sebut ya. Kalau HB dari kecil ke besar pipanya ya. Nah, gitu. Anggap saya seperti itu. Jadi, yang sebelumnya ukurannya lebih besar menjadi lebih kecil di HC dan di HB. Yang kecil dia keluar langsung membesar gitu ya. Oke, konteksnya seperti itu. Oleh karena itu ada yang disebut sebagai HC dan HB gitu ya. Jadi, HF adalah tadi rumus Darcy-Weisbach. Udah tahu kan ya? HF. Sedangkan kalau HC ya, kehilangan energi karena perubahan mendadak, rumus awalnya itu adalah ini. Ini kan rumus Darcy-Weisbach ya tadi ya, yang di HF ya. Sedangkan kehilangan energi karena perubahan mendadak adalah K dikalikan V kuadrat dikalikan per 2G ya. K ini adalah faktornya, faktor kehilangan energinya. Kalau dia terjadi penyempitan, faktor kehilangan energinya adalah 0,5. Sedangkan kalau perubahan mendadak dari kecil membesar, dia faktor K-nya adalah
1. Nah, jadi pada titik C ketika terjadi ukuran yang mengecil ya, maka K-nya diganti 0,5 jadilah rumus ini. 0,55 kalikan V kuadrat per 2G. Sedangkan B dikalikan 1 ya, ini K-nya 1 V kuadrat per 2G. Oleh karena itu kita bisa dapat nilai HC-nya dan nilai HB-nya dari situ. Jadi cukup dimasukkan ke dalam rumus yang sudah ditemukan. Nah, misalnya di dalam soal ini dia dianggap konstan gitu ya. PA sama dengan PB sama dengan 0, PA sama dengan VB sama dengan 0 gitu ya. Dia dianggap dia mau mencari kehilangan energinya pada fokus pada kehilangan head aja, kerugian headnya saja. Nah, maka karena kan kita masih ingat ya tadi rumus dari rumus Bernoulli itu bahwa aliran di atas dan aliran di bawah itu konstan. Ya kan konstan. Berarti PA per G VA kuadrat per 2G di titik A dan di titik B itu konstan. Jadi dia dalam soal-soal tertentu dia menganggap tidak signifikan. Jadinya PA sama dengan PB, PA PB itu menghilangkan, saling menghilangkan ya karena konstan. Nah, yang faktor terbesar itu adalah ketinggian tadi, faktor ketinggian dan faktor kehilangan pada pipa dan perubahan mendadak ya. Perubahan mendadak yang mengecil dan perubahan mendadak yang membesar ya, penyempitan dan pembesaran. Oleh karena itu H akhirnya nanti kalau ini jadi coret ya, coret ya. H sama dengan HC plus HF plus HB. Oke, ini rumusnya. Sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Pipa tunggal dengan ketinggian Z dan aplikasi pipa tunggal dengan ketinggian H. Ada pertanyaan? Cukup? Gimana, Maulina? Ada mau ditanya? Maulia. Bapak, saya mau nanya, Pak. Boleh, Rahma ya. Rahma, silakan ya. Rahma. Untuk ini pipa tunggal dengan ketinggian H, kalau misalnya di titik C itu dari pipa kecil ke besar, itu rumusnya tetap pakai yang K sama dengan saat F 0,5 itu ya Pak? Karena penyempitan. Iya, betul. Betul. Ya, kalau penyempitan K-nya diganti 0,5, kalau dia pembesaran gitu ya, K-nya 1. Oh ya, jadi nggak ngaruh sama ketinggiannya Pak? Ya, kalau ketinggian nanti dinilai H-nya, ya, tidak ke rumus yang kehilangan energi, betul. Terima kasih Pak. Sama-sama, lanjut. Lanjut ya. Oke, kata kuncinya adalah, jadi ketinggian itu sama dengan HC, penyempitan, ditambah HF, kerugian karena faktor gesekan dengan rumus Ashiwisma, dan HB. HB itu adalah pembesaran. Sedangkan karena di dalam asas Bernoulli itu adalah konstan antara titik A dan titik B, maka dia saling menghilangkan. Gitu ya, karena dianggap sudah bisa menghilangkan. Jadi nanti yang dilihat adalah faktor itu saja, kehilangan kerugian karena faktor head ya. HC, HF, dan HB. Nah, sekarang kita masuk ke pipa yang seri. Gimana nih kalau pipanya seri? Nah, rekan-rekan sekalian, tadi kurang lebih sama ya, rumus awalnya ini. ZA sama dengan PA per RUG per VA kuadrat per 2G, ZB PB per RUG ditambah PB kuadrat per 2G plus H. H-nya tadi adalah
kerugian kerugian karena faktor kalau di sini bisa karena faktor gesekan, penyempitan, dan faktor pembesaran ya. Oke. ZA kurangin ZP, ZB-nya pindah ruas. Ini, jadinya nanti H gitu ya. Lalu semuanya ditulis ulang, PA per G ditambah PA kuadrat per 2G, dan ini juga sama. Lalu faktor apa saja yang muncul? Pertama tadi adalah faktor, tadi misalnya mengalir dari A ke B, di mana B-nya ini lantai, atasnya ada reservoir, maka yang akan berubah adalah di C. C adalah penyempitan. Yang E adalah faktor sambungan. Dan di D adalah faktor pembesaran. Lalu ada HF di sini, pipa pertama, dan HF pipa kedua karena berbeda diameter, ya kan ya. Dia adalah pipa seri yang disambungkan. Oleh karena itu, maka ada HC itu adalah titik C penyempitan, HF1 yaitu adalah kerugian karena gesekan di pipa 1, pondasi wisbah 1. HE adalah sambungan pipanya, HF2 adalah kerugian gesekan karena di pipa 2, dan HD adalah pembesaran. Clear ya? Jadi, kalau semisal tadi disampaikan, dalam asas Bernoulli, titik A dan titik B adalah konstan, ya, maka yang membedakan hanyalah Z saja kan tadi ya, faktor ketinggian. Oleh karena itu ini bisa dicoret. Sehingga H sama dengan HC ditambah HF1 ditambah HE ditambah HF2 plus HD. Gitu. Nah, kalau HC tadi kan adalah rumusnya apa? K sama HC sama dengan sorry. Sebentar, oke. HC sama dengan K dikalikan V kuadrat per 2G, kan ya. Di mana HC-nya ini adalah dikalikan 0,5 kan ya. 0,5 V kuadrat per 2G. Sedangkan di titik D, ini HD adalah K-nya 1, jadi HD sama dengan V kuadrat per 2G. Kalau HF1 dan HF2, tentu saja pakai rumus dari Wisbah, HF sama dengan FLD dikalikan V kuadrat per 2G. Yang beda adalah, pertama, mungkin faktor gesekannya berbeda. Ya, faktor gesekannya ya. Friction factor-nya, faktor gesekannya, tergantung jenis pipanya. Kalau pipanya sama, berarti F-nya beda ya. F-nya beda. Kalau pipanya beda, tentu F-nya beda ya, bahannya beda. Tentu faktor gesekan beda. Kalau misal pipanya sama, cuma beda diameter, maka ininya saja yang berpengaruh kan, diameter. Nah, terus kita lihat juga L-nya, berapa panjangnya pipa yang tersebut. Oke. Dan HE. Nah, yang HE ini yang tambahan. Tadi rumusnya adalah H itu kan biasanya adalah K dikalikan V kuadrat per 2G. Nah, pada HE maka rumusnya menjadi V1 kurangin V2 kuadrat dikuadratkan per 2G. Itu dia bedanya. Jadi, ulang. Sebentar, oke. Pada rumus awalnya, H sama dengan, karena dia pembesaran, K-nya 1. Jadi, H sama dengan 1 kalikan V kuadrat per 2G. Gitu kan ya, ini rumusnya. Di titik E nih, titik E, HE ya. Nah,
ternyata ini kan pembesaran ya, jadi dikalikan 1 K-nya. Ternyata dia memiliki kecepatan yang berbeda, di V1 dan V2 di sini. Oleh karena itu, maka V1 kurangin V2 dikuadratkan per 2G. Makanya dapat rumusnya ini. Nah, ini asalnya dari sini juga. Dari rumus perubahan penampang ya. Itu adalah pembesaran. Kalau penyempitan dikalikan 0,5. Kalau misalnya dari besar ke kecil, gimana dong jadinya? Dari besar, terus dia mengecil. Maka kalau besar mengecil, maka jadi HE-nya jadi gimana? Ini contohnya ya, kalau ini di sini posisinya HE, maka faktor K-nya adalah 0,5, terus dikurangin faktor V1 kurangin V2, dikuadratkan per 2G. Jadi lihat konteks anunya dulu ya, pipanya. Ya. Kalau penyempitan dikalikan 0,5. Kalau dia membesar, K-nya 1. Begitu untuk pipa seri dalam konteks ini ya, pipa seri yang disambungkan antara dua pipa yang memiliki diameter yang berbeda. Sampai sini dulu ada pertanyaan, silahkan. Saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Boleh, siapa yang nanya tadi? Danisa, Pak. Danisa, silakan Danisa. Saya masih belum paham, Pak, yang HF1 yang sama yang HF2 itu apa? HF1 dan HF2 ya? Iya, Pak. Oke. Terus yang lain, ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Silakan, siapa nih? Indri? Ya, silakan Indri. Itu kan di perhitungan HC-nya ke 0,5 karena dia faktor pengecilan. Ya. Ada saya lihat di contoh soal, itu dia diketahui Pak KC-nya, tapi bukan 0,5, dia 0,25. Pakai yang mana, Pak? Oke. Sebentar dulu ya, saya keluarkan dulu. Oke, pertanyaannya pertama, pertanyaan siapa tadi? Danisa. Siapa tadi yang pertama? Danisa, oke Danisa. Nah, pertanyaan Danisa tadi HF1 dan HF2. HF1 dan HF2. Kalau CED oke ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang HF1. HF1 adalah HF di posisi pipa 1. Itu ada di sini, HF1. Sedangkan HF2 adalah di sini. Ya. Faktor gesekan di pipa 1 dan faktor gesekan di pipa 2. Makanya ketika air mengalir dari atas ke bawah ya, dari A ke B, maka dia kehilangan kehilangan tekanannya karena gesekan, kecepatan karena gesekan itu karena di titik C dia ada pengecilan, lalu di pipanya ada gesekan, ketika turun ke bawah pipanya membesar, lalu di pipa yang kedua juga ada gesekan dan akhirnya keluar dari titik D gitu ya. Makanya ada HC, HF1, HE, HF2 dan HD. Jadi HF1 adalah faktor gesekan di pipa 1. Rumus dasarnya dari rumus Darcy Wisbah itu adalah HF sama dengan F L D V kuadrat per 2G. Nah, kalau misalnya posisi di HF1, maka F-nya adalah F1, L-nya adalah L1, D-nya adalah diameter di titik 1, V-nya adalah V1 kuadrat di titik 1, dan 2G, DG-nya sama. Sedangkan kalau di HF2 adalah di pipa 2.
maka dia punya faktor gesekan di pipa 2, panjang pipa 2, diameter pipa 2, kecepatan di pipa 2, dan percepatan gravitasi 2G. 2 kalikan G. Ini dia Danisa. Kira-kira gimana Danisa? Iya, Pak. Terima kasih. Ya, jangan ya, kalau nggak ngerti bilang ya, kenapa kok bisa ada gitu ya? Santai aja. Oke, tadi satunya lagi pertanyaan Indri. Tadi Indri ketemu soalnya, dia dikalikan 0,25 ya Indri ya? Iya, Pak. Faktor K-nya. Nah, oke. Jadi faktor K atau faktor penyempitan, umumnya itu 0,5. Kalau 0,25, dia nanti akan disebutkan di soal. Nah, yang umumnya itu adalah dia setengah dari diameternya biasanya. Kalau pipa itu kan stabilnya di setengah diameternya. Misalnya pipanya itu adalah sebelumnya 10 mm, 10 inch misalnya ya. Nah, yang dimasukkan itu misalnya 5 inch. Jadi setengahnya kan. Nah, kalau dia itu misalnya 0,25, berarti lebih kecil lagi. Misalnya 2,5 inch. 2,5 inch pipanya, lalu dia membesar ke 10 inch. Begitu. Jadi pengalinya 0,25. Nah, biasanya disebutkan dalam soal faktor K-nya itu berapa. Kalau setengahnya biasanya 0,5, kalau seperempatnya 0,25. Begitu. Nanti cek lagi ya. Oke. Cukup. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, lanjut ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya konteksnya kayak gini, pipanya dalam kondisi seperti ini, dia tidak ada perbedaan elevasi pada pipanya. Pipanya tidak ada perbedaan elevasi. Yang ada adalah perbedaan ketinggian pada reservoir, ya kan? Oke. Maka dalam hal ini, kalau misalnya titik acuannya adalah tanah ya, baseline adalah tanahnya ini ya, di sini permukaan tanahnya gitu ya. Nah, maka ketinggian pada titik ini kita anggap ini adalah titik A ya, dan ini adalah titik B gitu ya, titik ini ya. Maka ketinggian dari permukaan tanah adalah ZA. Ketinggian dari permukaan B adalah ZB. Selisih antara keduanya adalah H. ZA kurangin ZB sama dengan H. Ya. Jadi pipanya mendatar, tetapi terjadi perbedaan ketinggian pada muka airnya. Pertanyaan saya, kalau misalnya pipanya mendatar tapi tidak ada perbedaan muka airnya tetap sama gini. Setinggi titik ini, titik B. Kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Ya airnya nggak ngalir ya. Airnya nggak ngalir ya. Pipanya datar, tinggi muka airnya sama gitu ya. Dia pasti akan tidak mengalir ya. Sehingga airnya dalam kondisi statis, tidak lagi dinamis. Ya, oke. Nah, dalam konteks ini maka H itu adalah faktor perbedaan ketinggian pada Z-nya ya, ZA dan ZB, perbedaan muka airnya. HC adalah titik C. HF1 tadi sama, kerugian karena gesekan di titik di pipa 1, HF2 di pipa 2, HE itu adalah beda beda sambungan antara dua pipa, dan HD adalah pipanya terjadi perluasan gitu kan, dari yang terbuka masuk ke dalam yang kedua. Diingat lagi tadi rumus Darcy-Weisbach-nya ini ya. Dan ini adalah karena perubahan tiba-tiba. Lihat faktor K-nya. Bisa 0,5, bisa 1, atau tadi bisa 0,25. Oke. Ini adalah perubahan tiba-tiba.
Nah, jadi tadi yang HC-nya adalah ini tadi kan ya. Mengecil dia pipanya. HF1 ini. HF2 ini. HE adalah ini. Dan HD adalah ini. Oke. Clear sampai sini ya. Nah, kalau kecepatan dalam pipa itu adalah V sama dengan Q per A kan ya. Di mana A-nya adalah berbentuk lingkaran, maka Q sama dengan setengah pi R kuadrat, ya kan ya. Sorry, bukan setengah pi R kuadrat. Pi R kuadrat aja. Oh, lupa. Nah, rumus awalnya gitu kan. Q sama dengan per pi R kuadrat ya. Rumus luas lingkaran, ya kan ya. Q sama dengan di mana pi dikalikan R kuadrat itu adalah setengah diameter kan. Setengah kali diameter dikuadratkan. Sehingga Q sama dengan pi dikalikan setengah dikuadratkan jadi 1/4 D kuadrat. Makanya rumusnya jadi seperti ini yang di atas ya. P1 sama dengan Q 1/4 pi D1 kuadrat, yang di V2 Q per 1/4 pi D2 kuadrat. Nah, nanti ini bisa dimasukkan ke dalam rumus-rumus yang ada. Asalnya dari sana. Ini misalnya saya punya iseng aja. Misalnya pipanya berbentuk trapesium. Walaupun nggak ada ya, dia mengalir dari satu titik ke titik yang lain. Nah, jadi bentuknya trapesium. Penampangnya seperti ini. Nah, maka kita bisa menyesuaikan juga ya. V sama dengan Q per A. Q per A, A-nya apa? Trapesium misalnya. Trapesium adalah jumlah sisi sejajar A kali B. Ini C misalnya. Jumlah sisi sejajarnya adalah atas dan bawah. A plus B. Dikalikan tingginya adalah C dibagi 2. Jadi lihat penampangnya, bentuknya apa. Ya. Walaupun pipa biasanya lingkaran kan. Nah, tapi misalnya kalau ada yang soalnya iseng gitu ya, soalnya berbentuk trapesium, bisa berbentuk jajar genjang, berbentuk segitiga misalnya. Karena kan sekarang ini arsitektur semakin cantik gitu ya. Jadi biar dia ini compact gitu ya. Jadi kan beberapa itu kayak semangka aja kan, ada yang semangka bentuknya kotak kan. Nah, jadi lebih estetik. Nah, misalnya gitu, maka kita harus bisa menyesuaikan kira-kira A-nya itu apa ya. Misalnya A-nya berbentuk persegi, maka Q-nya dan dibagi A-nya adalah A persegi. Gitu. Tapi kalau lingkaran pada umumnya adalah seperti ini tadi. Oke, ini ada soal. Sama soalnya kayak semester lalu. 2 buah reservoir dengan beda elevasi muka air 10 meter. Hanya 10 meter. Dihubungkan menggunakan 2 buah pipa seri. Pipa pertama panjang 10 meter, diameter 15. Pipa kedua panjangnya 20 meter, diameter 20 cm. Koefisien kekasaran kedua pipa sama. F-nya 0,04. Koefisien kehilangan tekanan silinder di C, D, dan E adalah 0,5, 0,78, dan 1. Nah, ini dia disebutkan nih. K-nya disebutkan. Oke. Bagaimanakah pengerjaannya? Jadi tulis dulu rumusnya. H sama dengan, kalau kita buat titik ya. Kalau di sini biar sama.
Misalnya tadi kan kalau dalam soal ini A, ini B, ini titik C, ini D, dan ini titik E kan? Maka H itu adalah perbedaan ketinggian, itu adalah HC ditambah HF1, gesekan pada pipa 1, ditambah HD, ditambah HF2, ditambah HB. Ya kan? Ketukar-tukar kebalik-balik nggak apa-apa. HC, rumusnya ada tadi apa? Kalau perubahan tiba-tiba, H sama dengan K V kuadrat per 2G. K-nya adalah 0,5. Tadi disebutkan sama dia 0,5. 0,5 V kuadrat per 2G. Ditambah HF1. HF1 rumusnya adalah rumus dari Wisbah. FLD V kuadrat per 2G. HF1 berarti F-nya adalah 0,04. L-nya panjangnya L1 ini 10 meter. Diameternya adalah 15 cm. 15 cm berapa meter? Kalau jadikan meter. 0,15 kan ya? Meter. KM dan DM, CM. Oke, 2. Kalikan 0,15 meter. Ditambah HD. HD-nya tadi disampaikan dia kehilangan tenaga sekunder di D adalah 0,78. Berarti dikalikan 0,78. 0,78. Tadi dia minta 0,78. V1 kurangin V2. Kuadrat per 2G. Kan rumus awalnya ini ya. Kalau tidak disebutkan 1. Kalau disebutkan tulis ya. Tadi dia menyebutkan K-nya 0,78. Oke. Ditambah HB. Bukan HB, HD, di titik D. HD adalah, bukan HD dulu, tetapi HF2. HF2-nya adalah 0,04 dikalikan panjangnya pipanya adalah 20 meter per diameternya 20 cm, berarti 0,2 meter. V kuadrat per 2G. Ditambah HD. HD-nya adalah K-nya 1, V kuadrat per 2G. Nah, baru diselesaikan, nanti dapat nilai mana yang sama. Sekian, ini ada anunya penyelesaiannya, nanti kalian bisa lihat, nanti saya share. Oke, nanti dapatnya itu adalah berapa V2-nya disetarakan gitu ya. Dan tadi nanti dicari masukkan rumus, nanti dapat V2 dan V1 dimasukkan, nanti hasilnya dapat. Ini substitusikan. Ini udah saya sampaikan semester lalu, jadi nanti silahkan nanti dilihat lagi ya, karena waktu kita terbatas. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke pipa ekuivalen yang terakhir. Pipa ekuivalen adalah pipa seri seperti diuraikan di atas dapat diselesaikan dengan metode panjang pipa ekuivalen. Dua sistem pipa dikatakan ekuivalen bila pada kehilangan energi yang sama akan menghasilkan debit yang sama pada kedua sistem tersebut. Bila kehilangan energi pada sistem pipa 1 dan 2 masing-masing adalah HF1 dan HF2. Nah, jadi tadi kan kita ngelihat ya, misalnya tadi ada 2 pipa, satunya besar, satunya kecil misalnya gitu ya.
Nah, pipanya membesar dan kecil gitu ya. Kecil membesar gitu ya. Sorry, nggak bagus. Lalu pipanya membesar. Nah, di sini kan ada faktor gesekan karena pipa HF1. Di sini ada HF2. Dia mau mau nyamakan pipanya. Nah, pipanya tuh diganti dengan pipa yang ukurannya sama, salah satunya, agar lebih ekonomis gitu. Dia mau mengganti pipanya, gimana nih? Nah, tetapi agar tidak ada perubahan signifikan terkait dengan kerugian head, kerugian geseknya. Maka kalau dia mau hitung itu, dia harus membuat pipanya itu senilai dengan pipa yang lain. Kalau diameternya berubah menjadi lebih kecil atau lebih besar, maka kita perlu menyesuaikan juga parameter yang lain. Rumus dasarnya ini kan tadi ya. AF sama dengan FLD V kuadrat per 2G. Ini rumus Darcy-Weisbach. Di mana V-nya itu adalah ini. Q seperempat VD kuadrat. Kalau V-nya itu kita substitusi dengan ini, ya, kecepatan yang diganti, maka menjadi gimana? 4Q VD kuadrat kan ya. Ini 4-nya naik ke atas ya. Nah, masuk ke dalam rumus. 4 dikuadratkan 16. Q dikuadratkan Q kuadrat. L 16 Q kuadrat. VD kuadrat dikuadratkan. V kuadrat di bawah. Jadi kan turun ke bawah ya. Dia posisinya di bawah. D2G-nya tetap ya. D2G tetap. D-nya pertama pangkat 1 nih. Nah, D2 dikuadratkan. D pangkat 4. Jadi 1 yang awal ditambah ini. D pangkat 4. Posisinya di bawah. Turun bawah ya. Makanya D pangkat 1 tambah 4. Pi kuadrat 2G. Jadi 2-nya ada di sini, dicoret nih. Jadi 8. Makanya rumusnya jadi HF sama dengan F sama dengan HF sama dengan F kalikan 8LQ kuadrat per D5 V kuadrat per G. Kalikan G. Ini rumusnya sama jadi seperti ini ya. Nah, jadi kalau HF1 ini rumusnya atau ini ya. HF2 ini rumusnya seperti biasa Darcy-Weisbach dan ini kalau diturunkan V kuadratnya diganti Q. Oke. Karena kita konteksnya adalah pipa. Agar kedua pipa ekuivalen maka HF1 dan HF2 sama dengan HF2. Q1 sama dengan Q2 ya. Dia mau merubah apa namanya pipanya ya. Dengan mempersamakan HF1 dan HF2 serta disederhanakan maka nanti bisa dapat rumusnya ini. Nanti kalau diturun-turunkan lagi jadi FL1 per D1 pangkat 5 F2 kali L2 dikalikan per D2 pangkat 5. Menyelesaikan panjang ekuivalen L2 agar ekuivalen dengan pipa pertama menghasilkan LE sama dengan L1 sama dengan L2 di mana L1 sama dengan L2 dikalikan ini rumus. Oke. Untuk kehilangan energi sekunder rumusnya tetap sama ya. Perubahan mendadak energi sekunder H sama dengan K kalikan V kuadrat per 2G. Panjang ekuivalennya dapat tulis kayak gini nanti. Nah, kita contoh ke soal saja. Bila susunan pipa contoh sebelumnya akan digantikan dengan satu buah pipa diameter 15 cm, F-nya 0,04. Hitunglah panjang ekuivalen pipa tersebut. Jadi yang 20 cm diameternya ini akan dirubah menjadi 15 cm. Nah, berapakah nanti panjang totalnya ini? Nah, panjang awalnya ini kan 11 tadi, 875. Ini nih rumusnya tadi ya. K1 dikalikan D1 per F1. K-nya adalah 0,5. D-nya adalah 0,15, 15 cm ini ya.
0,5 ini adalah tadi faktor anunya ya, kehilangan energi karena perubahan struktur pipa. Kan masuk di awal sini ya. 0,5 kalikan D1 0,15 dari ini. 0,15 meter per 0,04. 0,4 ini adalah faktor gesekan. Akhirnya dapat 11,875. Nah, kalau yang LE2 gimana nih? K2-nya di posisi ini kan, tadi dia sampaikan 0,78 disebutkan dalam soal. Ditambah 1, satunya ini adalah nanti dia berubah menjadi ukuran yang besar ini ya. Nih, di sini. 1 kan? Ya. 0,78 ditambah 1 kalikan 0,20. 0,2 ini adalah diameternya yang awal, di mana 20 cm sama dengan 0,20 ya meter per 0,04 faktor gesekan. Akhirnya dapat 8,04. Nah, ini kan mau dirubah nih yang LE2 nih. Ya, pipa yang kedua nih. Jadi LE-nya adalah L2 F1 per F2 D1 per D2 pangkat 5. Ini rumusnya. Yang tadi disebutkan ya. Jadi panjang awalnya 8,04, F-nya nggak beda, ya. Berarti material pipanya sama, cuma diameternya aja yang beda. Nah, jadi diameter pertama 0,15, diameter kedua 0,20. Ketika diselesaikan dapatnya 6,654. Jadi kalau ini pipa kedua diganti 15 cm, ya agar dia sama dengan sebelumnya kehilangan energinya, maka panjangnya yang sebelumnya 20 meter itu jadi 6,654 ya. Jadi totalnya 11,875 yang ekuivalen pertama ditambah dengan ini. Akhirnya 18,529. Begitu dia jadinya, teman-teman sekalian. Jadi kalau pipanya ini semua dirubah kan, nggak mungkin kan pipanya ini anu aja. Jadi pipanya dicabut, diganti dengan pipa yang panjang sekaligus. Ini jadi panjangnya segini. 18,529 dengan diameter 15 cm. F-nya 0,04. Faktor gesekannya 0,04. Sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan. Pipa ekuivalen. Silakan. Bapak. Ya, siapa nih? Siapa namanya? Alfi, Pak. Alfi, silakan Alfi. Saya dapat LE1 itu 1,85, Pak. 1, berapa? Bapak 11,875. Dapatnya berapa? 1,875. 1,875 ya? Oke. Iya, Pak. Kalau kamu udah ngitung berarti kamu yang benar, gitu ya. Berarti ini edit ya. Yang penting anunya rumusnya benar ya. 1,875 ya, Alfi ya. Oke. Oke, terima kasih Alfi. Ada lagi? Nanti saya coba koreksi ya. Kalau di sini nanti nggak cukup waktunya. Apa namanya? Hektik nanti. Terima kasih Alfi udah diingatin. Lagi yang lain? Nanti saya edit dulu ya sebelum saya share nanti di Mouse. Ada lagi? Secara oke ya. Silakan. Udah habis kan? Cukup? Oke.
Untuk kita satu pertemuan dulu lagi, nanti pertemuan keempat. Setelah itu saya kasih soal ya. Soalnya nanti saya taruh di mall saja soalnya. Tapi nanti lebih ke aplikasi kemungkinan ya. Jadi misalnya nanti yang akan saya buat nanti tugasnya itu ada 2, yang pertemuan keempat dan ke-6 kan ya kemarin ya, sesuai kontrak belajar kita. Nanti untuk itu nanti kalian silahkan cari kasus di rumah kalian terkait dengan pipa seri dan pipa ekuivalen. Nah, jadi misalnya di mana di rumah kalian itu ada pipanya, kalian nanti hitung berapa asas Bernoulli-nya. Nanti akan saya tulis soalnya agar lebih jelas. Jadi nanti kalian melihat gambarannya, kasusnya di rumah kalian hitung terkait dengan pipa serinya. Satu kasus saja. Misalnya di kamar mandi gitu ya, sambungannya dari bawah ke atas atau atas ke bawah, silahkan. Dari lantai 2 ke lantai 1 gitu ya, misalnya ada tandon air, pakai pipa seri. Nanti kalian hitung berdasarkan pembelajaran yang sudah kita dapatkan. Tapi next ya, setelah pertemuan keempat. Oke, ada lagi? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, cukup. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa absen di MOS. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya N ya. Iya, Pak.